Diri, jangan bilang begal nasab kepada pihak yang sedang meluruskan. Justru kata-kata itu kembali kepada diri Anda atau keluarga besar atau kelompok Anda. Kelompok Anda lah yang terbukti begal nasab dari masa ke masa, baik secara kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu genetik. Sekedar menambahkan tanggapan saja lah ya, karena sebenarnya apa-apa yang dipaparkan dan dibacakan oleh Mas Rifki di awal, disampaikan Dr. Ubaidillah dan Gus Abdul Aziz itu sudah lumayan komprehensif lah. Tinggal kita mengomentari untuk menjadi wawasan bersama, apalagi ada pemirsa-pemirsa di dunia maya ini. Dan juga mau saya kaitkan juga di masa kekinian. Artinya di masa kekinian ini ada tokoh yang biasa menyampaikan gerakan perjuangan ini sebagai begal nasab, padahal ternyata kelompoknya mereka ini sendiri yang terbukti dari masa ke masa ini ternyata ya memang begal nasab merekanya. Jadi ibaratnya ada kata-kata maling teriak maling, nah ini begal nasab teriak begal nasab. Jadi kalau kita lihat sendiri dari surat menyurat, kan ini dari Utsman bin Yahya itu kan tadi bagaimana Gus Aziz Al-Jazuli menyampaikan tuh ada surat menyurat dengan strukturnya itu kan tahun 1886. Di tahun 1888 itu menyebabkan ada perjuangan di Banten, geger Cilegon, di mana itu juga dampak daripada ya kezalimannya Antek Belanda ini yang ibaratnya ketika itu menyarankan agar untuk menindak tegas para ulama-ulama Toriko yang sedang berjuang. Nah, sedangkan nih kalau bukti surat menyurat ini kan ketika Stuhurgonya ini sudah datang ke Indonesia, karena kan tadinya tuh surat menyuratnya itu ketika tahun 1886 itu Utsman bin Yahya di Batavia, Stuhurgonya masih di Belanda ketika itu. Nah, dikasih surat menyurat untuk supaya Stuhurgonya ini merekomendasi Utsman bin Yahya ini sebagai pegawai Belanda, atau kerennya tadi glorifikasinya mufti Betawi nantinya ya. Cuman di masa-masa tahun 1886 itu ingin supaya dianggap bisa di backing atau di backup oleh dilindungi oleh penjajah Belanda, dan juga mengkritisi supaya menindak tegas kepada para pejuang-pejuang Torikoh. Dan di masa-masa itu Utsman bin Yahya ini dikritisi oleh dua ulama Nusantara yang salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah ada surat menyurat kepada Utsman bin Yahya yang mengkritisi sikapnya beliau kepada para pejuang Torikoh Nusantara. Jadi pejuang Nusantara itu di masa lalu, di masa abad 19 itu, kebanyakan datangnya dari para pelaku Torikoh. Nah, kemudian dari situ artinya kita sudah melihat, ini artinya sudah ada konspirasi antara begal nasab dan ya pihak penjajah, karena memang ada penjajah. Jadi di situ bahwasanya dari 1886 ada surat menyurat, kemudian Stuhurgonya juga merekomendasikan, dan nantinya di tahun 1889 ini Stuhurgonya sudah mulai pindah ke Nusantara. Sudah mulai pindah, makanya buku yang tadi naskah itu ada nasihat-nasihat daripada Stuhurgonya buat pemerintah Belanda. Itu kan dari kurun 1889 sampai dengan 1930 berapa tadi? 34 kalau nggak salah ya, Mas Rifki ya? 36 ya. Ya, jadi akhir abad 19 Masehi sampai awal abad 20 Masehi. Nah, dalam dinamika-dinamika ini artinya pemerintah Hindia Belanda ini karena Stuhurgonya ini sebagai yang dianggap ahli, karena beliau ini kan juga menyamar juga. Jadi ini yang luar biasa adalah Stuhurgonya adalah mualaf palsu. Jadi mengaku masuk Islam. Memang pintar, beliau pintar, tapi sayangnya kepintarannya itu untuk menjajah, bukan menambah keimanan dan jadi bertakwa. Tapi Stuhurgonya ini berpura-pura menjadi ulama, masuk Islam, berpura menjadi ulama, bahkan masuk Mekah. Nah, artinya kita lihat sini ada ulama palsu atau muslim palsu bekerja sama dengan cucu Nabi palsu. Dan itu juga dan ya nyuwun sewu, ini artinya emang sefrekuensi lah ibaratnya mereka-mereka ini. Tapi kita melihat Stuhurgonya itu bagaimanapun juga karena dalam surat menyurat kepada pemerintah Hindia Belanda, beliau pun juga cukup jujur ketika menyampaikan dalam surat menyurat tersebut bahwasanya kalangan Ba'alawi ini ya sebenarnya karena sudah lebih daripada 1000 tahun sudah tidak bisa lagi dipastikan kebenarannya sebagai keturunan Nabi. Dalam surat menyurat antara
Surgonya kepada pemerintah Belanda. Namun demikian Surgonya tetap merekomendasikan untuk membantu kalangan mereka, karena bagaimanapun kalangan Balawi ini, terutama Utsman bin Yahya, dianggap cukup strategis untuk mendukung penjajahan Belanda yang adil di Nusantara. Adil ada kutip. Gitu. Artinya kan di sini sudah ada kong kali kong gitu. Jadi termasuk Balawi sendiri ini minta diakui sebagai Sayyid. Nah ini minta diakuinya bukan oleh nakib ulama internasional yang lain, tapi minta diakui gelar bangsawan ini pun oleh Belanda. Jadi jelas-jelas kayak kami harapkan nih para mukibin segera tobat, belajar sejarah. Ini sudah jelas kita harus jangan sampai tertipu terus gitu. Yang namanya cukuplah ulama-ulama masa lalu, kiai-kiai kita masa lalu yang karena husnuzonnya, karena prasangkanya ditipu. Saya sepakat sama Kiai Ubaidillah, itu bukan kesalahan mereka, karena mereka dan bahkan insya Allah mereka mendapatkan pahala karena prasangka baiknya. Tapi saat ini Allah sudah memberi petunjuk kepada kita bersama melalui bukti-bukti ilmiah, baik secara kaidah ilmu sejarah. Nah, apa yang dibahas saat ini kan terkaitnya dengan ilmu sejarah. Dan Kiai Imad juga sudah membahas secara ilmu nasab. Dr. Sugeng sudah membahas secara ilmu genetik. Nah, maka nikmat dari Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Nikmat berupa petunjuk, kebenaran, ini sudah berbagai elemen. Dan ini bukan sekedar karena kita itu iri dengki kepada habaib yang karena nasabnya itu diglorifikasi. Enggak, bukan seperti itu para saudara-saudara sekalian yang pemirsa. Ini dikarenakan masa kita iri dengan nasab palsu, Kiai. Nah, itu dia, betul. Jadi kan biasanya ada yang memframing tuh seakan-akan kita iri dengki karena habaib itu gimana gitu lah dihormati di masyarakat. Bukan. Hanya saja karena kita mempelajari sejarah, mengkaji ilmu nasab, bahkan apalagi genetik, dan kita prihatin dengan nasib bangsa kita. Nasib bangsa kita ini direndahkan dengan klaim palsu sebagai cucu Nabi. Nah, andai kata mereka palsu tapi nggak menzalimi bangsa kita, mungkin kita ya sudahlah biarkan saja. Masalahnya dengan klaim palsu mereka banyak berbuat kesesatan dan kezaliman. Nah, bahkan kan kemarin saya dengan Gus Jazuli juga sempat ke MUI, karena kami lihat tuh dengan membawa klaim nasab mereka tuh sudah berlaku kesesatan di masyarakat. Bahkan kalau MUI itu ada mengkriteriakan ada 10 kriteria sesat, 5 diantaranya tuh masuk dalam kriteria sesat yang dilakukan oleh para Ba'alawi. Misalkan tidak sesuai dengan doktrin-doktrin mereka itu, ada yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Misalkan mereka mendoktrinkan tokoh mereka di Tarim itu tidak perlu naik haji, cukup dengan berziarah ke makam Fakih Mukodam. Nah, ini kan menyalahi rukun Islam. Nah, ada lagi yang paling utama adalah melecehkan dan merendahkan Nabi dengan berbagai doktrin-doktrinnya. Miraj 70 kali per hari mengalahkan Nabi. Bahkan kemarin Kiai Abbas juga sempat cerita itu Nabi Muhammad saja itu tidak bisa memerintahkan malaikat Malik menjaga neraka untuk membebaskan umatnya beliau itu dari neraka kalaulah tidak dengan izinnya Allah. Nah, ini para habib mendoktrinkan dalam ceramahnya cukup dengan ngasih surat itu bisa merintahkan malaikat penjaga alam kubur gitu. Nah, ini kan serba halu yang mengalahkan Nabi. Nah, jadi ini kita prihatin atas kesesatan-kesesatan yang terjadi di masyarakat. Jadi kami harapkan ya Mbok Yao, Rizik Sihab nyadar diri, jangan bilang begal nasab kepada pihak yang sedang meluruskan. Justru kata-kata itu kembali kepada diri Anda atau keluarga besar atau kelompok Anda. Kelompok Anda lah yang terbukti begal nasab dari masa ke masa, baik secara kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu genetik. Bahkan Kiai Imad juga sudah meneliti, ternyata masalah jalur Ba'alawi ini yang nggak ke arah sana. Jadi awalnya mereka dengan seakan-akan satu jalur dengan Bani Ahdal, dengan versi yang ke Aun itu ada yang dari jalur Hasan bin Ali Zainal Abidin, ada yang jalur ke Aun bin Musa Al-Kazim, kemudian pindah jalur seakan-akan sejalur dengan Bani Jadid yang melewat melalui Abdullah alias Ubed bin Ahmad bin Isa. Bahkan waktu itu Gus Jazuli juga sempat meneliti di Yaman sana juga ada riwayat Balawi ini ada versi lagi keturunan daripada Muhammad Ibnu Al-Hanafi ya. Al-Hanafi. Wah, ini artinya udah lebih banyak versi-versinya yang ini jelas membuktikan ini adalah
begal nasab yang sesungguhnya. Bahkan kalau dari genetik, ya Dr. Sugeng juga menyampaikan haplogrup G itu terahnya garis lakinya ke Kaukasus. Nah, cuman menariknya lagi ada penelitian dari jewisdna.net ya apa itu marga Jamalulail atau Balawi lah intinya. Itu garis perempuan ya kemungkinan ya bersambung ke Yahudi juga karena sudah diakui oleh jewisdna.net. Artinya ya Yahudi Khazar. Nah, ini jelas apalagi juga Dr. Sugeng juga meneliti ada kemungkinan keturunan daripada Yuya, mertuanya Fir'aun. Wah, ini berarti makin komplit lah. Inilah begal nasab yang sejati dari masa ke masa, anteknya penjajah Belanda. Dan sebelum di kasus yang kita bahas ini di abad 19, di abad 18 juga di Banten, sempat Ba'alawi itu berupaya mengkudeta Kesultanan Banten. Jadi abad 18, upaya mengkudeta Kesultanan Banten lewat Ubabah Fatimah dan menantunya yang bernama Syarifuddin Ratu Wakil. Abad 18 ya upayanya konspirasi antara Senur Hurguje dengan siapa Usman bin Yahya Mufti Betawi. Di abad 20 gerakan PKI lewat Aidit, Barakbah dan lain sebagainya juga. Nah, di abad 21 ini kok nggak kapok-kapok ini, tiap abad ada saja kezalimannya. Nah, terutama dari Berisik dan juga ya Mon Sewu ya Habib Lutfi bin Yahya ini juga perlu kita tegur juga. Karena ya ketum kita juga sudah mulai menyampaikan secara sinyalemen ada pembelokan sejarah NU. Nah, namanya pembelokan ini merupakan langkah-langkah penjajahan secara siasat. Jadi bahkan Sun Tzu pun juga menyatakan lewat cara menjajah bangsa yang besar itu tidak harus dengan cara berperang langsung, tapi buatlah mereka ini melupakan sejarah bangsanya. Jadi itu art of war kalau Sun Tzu itu. Karena ini para penjajah itu menggunakan art of war di masa kekinian. Nah, termasuk banyaklah ini segala macam. Artinya ini kita ini harus waspada para saudara-saudara sekalian, karena di masa meskipun kita sudah merdeka dari penjajahan politik dari bangsa asing, tapi kita masih ada istilahnya penjajahan yang laten. Nah, ini ada penjajahan laten. Kita hendak dijajah secara spiritual, kultural, doktrinal, dan juga finansial alias dawir. Sehingga karena ada upaya-upaya tersebut, makanya kita harus sadar dan harus melakukan penolakan. Nah, penolakan ini ya karena ini merupakan kemungkaran dan kesesatan yang harus kita tolak bersama-sama. Bila mana ada yang belum sadar ya, Mbok Yao, pelajarilah. Di sini ada banyak tokoh-tokoh, ada Kiai Imad, Dr. Sugeng, Kiai Ubadillah, Gus Abdul Aziz, bahkan dari para YouTuber pejuang, ada Mas Rifki dan lain sebagainya. Mbok Yao itu direnungkan, ditafakuri, bahkan kalau perlu soal istikaroh deh. Untuk meinikan bahwasanya ini data-data sudah Allah berikan petunjuk, jangan mengandalkan prasangka lagi, jangan taklid buta lagi. Ini sudah begitu banyak Allah berikan petunjuk, Mbok Yao sadarlah. Nah, ketika sudah sadar, kita harus bersikap waspada. Kalau kata orang Jawa itu eling lan waspodo. Mungkin sekian dulu dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.